Rohmawati menahan sakit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tak hanya wajah, tangan dan paha wanita 40 tahun ini juga luka bakar. Luka bakar dialami korban setelah disiram air keras oleh Rahwani, tetangga rumahnya. Sebelumnya pelaku mendatangi korban sedang mencuci piring di warung rumahnya di perumahan Top Opi, Palembang. Pelaku langsung menyiram air keras ke arah korban. Air keras juga mengenai suami korban. Tersangka dan korban pernah terlibat pertengkaran, namun korban tak menduga pelaku tersinggung masih menyimpan dendam. Apa maksudnya? Dia nih mudah tersinggung mah itu. Nah, aku ini kan di warung kan, ibu-ibu datang ke sini kan. Yo, tidak dong nyeri itu kan dia kan. Nah, mungkin di situ udah tahu kan. Kasus penyiraman air keras dilaporkan korban ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kabak Ops Polres Solo Selatan AKP Dadang Iskandar telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP buntut aksi nekatnya yang menembak Kasat Reskrim Polres Solo Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar. Sidang etik yang digelar di ruang sidang KKEP TNCC Mabes Polri menghasilkan keputusan pemberhentian tidak hormat AKP Dadang sebagai anggota polisi. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan perbuatan yang dilakukan Dadang yang menembak Rianto merupakan perbuatan tercela. Memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain, selain sanksi administratif, Dadang juga dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya Dadang ditetapkan sebagai tersangka setelah menembak AKP Rianto hingga tewas di Mapolres Solo Selatan Jumat lalu. Dugaan sementara Dadang menembak AKP Rianto karena ketidaksukaannya ke korban yang telah menangkap seseorang yang terlibat kasus tambang pasir dan batu ilegal di Solo Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rilis Polrestabes Semarang bersama Ditreskrim dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sementara Bribda R, pelaku penembakan, ditahan selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyatakan ada bukti tawuran sebelum penembakan. Namun anggota polisi narkoba tersebut berlebihan menembak dengan senjata organik. Kapolrestabes Semarang menambahkan penembakan terjadi 2 kali. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berubah ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota,
Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak IKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Dua orang pria tak berkutik saat tertangkap warga di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Mereka diamankan setelah warga curiga dengan sebuah mobil berhenti di depan salah satu rumah saat tengah malam. Warga sempat menginterogasi keduanya sebelum menggeledah barang bawaan mereka. Warga menemukan satu karung gula yang diduga akan dibagikan untuk warga agar mendukung paslon tertentu. Uang tersebut kemudian dibawa warga ke Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh itu. Ya akhirnya pulang, nggak tahunya anak-anak kok kenal sama supirnya itu. Terus di dalam mobil ada apa? Kurang paham, yang tahunya sudah ada gula deh Pak. Ada gula ya. Gitu. Ada berapa orang? Terlapornya ada dua. Itu barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang ada di sini tadi ada gula 1 karung, terus ada beberapa bukti video-video dan juga foto. Hingga kini dua pria itu masih diminta keterangannya di Bawaslu terkait aktivitasnya di tengah malam yang kemudian ditangkap warga saat hari tenang pemilu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan.
TS, 47 tahun, seorang pegawai salah satu bank BUMN diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar karena menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat pinjaman online. Aksi penggelapan ini sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2022. Saat itu pelaku menjadi petugas administrasi kredit di salah satu bank BUMN. Modus pelaku dengan membuka rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Perbuatan itu karena memang berdasarkan dari keterangan jaksa penyidik, kami peroleh bahwa dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Karena dia pertama kali ditagih oleh pinjol, dia berusaha untuk mencari atau menutupi tagihan pinjol itu dengan mencari pinjol lain, sehingga gali lubang tutup lubang sampai puluhan pinjol, 30 atau 60-an pinjol. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar pinjol. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Seorang lansia warga Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penipuan dengan modus gendam di Pasar TB Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, pelaku yang merupakan seorang wanita mengajak korban masuk ke mobil untuk memberi bantuan pengobatan mengusir roh halus. Pelaku meyakinkan korban membawa uang tunai serta perhiasan yang dibungkus koran untuk didoakan. Usai berdoa, korban tidak boleh membuka bungkusan selama 1 minggu. Namun setelah dibuka, ternyata berisi terigu dan tisu. Akibatnya perhiasan dan uang tunai total 200 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Ibu pulang ke rumah, duitnya dibungkus sama kertas koran, bawa ke saya bersihkan. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Barat. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang berat api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Terletak di Sendang Biru di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini, kedai makanan laut ini sudah dipadati pembeli ketika baru dibuka pada sore hari. Para pembeli memilih langsung ikan laut segar yang akan dinikmati seperti tuna, kakap, sekar taji, lobster, dan cumi. Dan yang tengah viral dari kedai ini adalah sajian kepala dan rahang tuna berukuran jumbo. Kepala dan rahang tuna yang sudah dibersihkan direndam bumbu khusus, kemudian dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Kepala dan rahang tuna dibakar selama sekitar 30 menit dengan 2 kali proses pengolesan bumbu khas. Untuk kualitas ekspor, jadi saat pemiletan itu kan yang dikirim cuma daging bagian badan, dan untuk kepala itu kan dijual di kalangan lokal. Daging yang kami jual itu juga daging-daging yang memang grade, ada di grade A, makanya juga kelasnya kelas-kelas daging ekspor. Satu kepala ikan tuna berukuran jumbo bisa disantap bersama-sama. Daging yang berada di sudut kepala dan rahang pun menambah sensasi kelezatan kuliner ini. Seru sih, karena kan kayak kita mulai dari ngancurin, nemuin beberapa daging, lemak, otot-ototnya, serunya karena ada ngancurin rahangnya itu juga. Banyak ternyata dagingnya banyak, kita kira kayak oh ini udah selesai, ternyata pas dicari-cari lagi nemu lagi banyak banget. Lemak-lemaknya juga enak sih, enak. Bumbunya juga ngeresep banget. Dalam sehari, kedai kaki lima ini mampu menjual 50 hingga 60 kg ikan segar, mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan sensasi kepala dan rahang tuna bakar kaki lima ini? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Terlesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Botubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Botubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Botubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu dia bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Fakih Satrio, iNews melaporkan.